Oke, jangan lupa. Ya, ya. Enak banget nih. Teh manis, pokoknya ada gula, ada semut. Tanpa saya semut pun tidak ada. Kan saya manis, kayak ini nih, ya nggak? Belin. Cel. 3, jangan lupa 4. Ya, Oke. ya. Nah, pemirsa, jangan protes dulu tuh kayak si Marcel tuh. Nih, bukan pepatah, tetapi kondisi harga gula di pasar global yang dampaknya ini sudah sangat berasa banget di Indonesia. Nih, lihat grafis di samping saya nih. Gula yang harusnya manis kini harus dibeli dengan harga pahit. Sejak tahun 2021 pemirsa, atau hampir 2 tahun lalu, harga gula di pasar global itu sudah naik. Nah, dari 2021 sampai 2022 terasa sekali nih kenaikannya dari 14,9 dolar terus naik ke 17,6 dolar per libra atau pound. Pada sadar nggak sih, snack-snack kecil yang manis-manis yang dibeli itu kalau antara ukurannya mengecil atau menyusut nih, atau enggak harganya naik. Es teh manis aja kita. Mana sih si Marcel nih? Kagak datang-datang, makanan udah lapar banget. Pemirsa, wajib nggak sih semut-semut di Indonesia itu khawatir mereka kesulitan mendapatkan nutrisi dari yang manis-manis? Ya enggak dong, yang butuh gula itu bukan semut-semut, ya kita, manusia. Nih, tengok nih, grafis di samping saya nih. Konsumsi gula di Indonesia itu terus naik, pemirsa. Ingat, terakhir itu di angka 7,9 juta ton. Loh, kan Indonesia ini nggak lagi masa kemasan dulu soal produsen gula. Mana sih si Marcel nih? Nah, pemirsa, mungkin bagi kita nih generasi baby boomer, jalan-jalan ke Klaten, ke Tegal, ini seakan bittersweet. Bagaimana tidak? Sudah berseliweran di Instagram dan juga di TikTok. Pabrik gula zaman Belanda dan perumahan pejabatnya itu sudah sunyi. Ada alasannya, saudara, karena kita memang importir gula mentah. Sekitar setengah gula yang kita konsumsi itu sumbernya dari impor. Pertanyaan saya, perlukah Indonesia cari solusi atas kenaikan harga gula ini? Atau sebenarnya ini adalah titik keseimbangan harga gula yang baru? Dan kita sebagai importir, ya terima aja. Saya Agit Fridianto dan juru kamera Denny Yosua, Business Talk. Anda kembali menyaksikan Business Talk bersama saya Masih Serta Regan. Kalau kata rekan saya tadi benar, saudara, gula rasanya manis tapi harganya makin pahit. Tren kenaikan harga gula di dunia terus naik bahkan semenjak pertengahan 2021, saudara. Dan Indonesia itu konsumsi gulanya ke-6 paling banyak di dunia. Nah, ini juga yang membuat industri juga tampaknya udah mulai ngeluh. Apakah ini tanda-tanda nanti harga makanan dan minuman bakalan naik? Kita akan bahas malam ini. Sudah bergabung bersama kami di studio ada Pak I Gusti Ketut Astawa, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapana. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Lona. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Dan saya juga menyapa ada Pak Sumitro Samadikun, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia APTRI. Selamat malam, Pak Sumitro. Selamat malam, my sister. Terima kasih bergabung bersama kami. Dan saya juga tentu menyapa Pak Adi Lukman, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, GAPMI. Selamat malam, Pak Adi. Ya, selamat malam semuanya. Agak lemes tampaknya. Siap. Pak Adi agak lemes ya, gara-gara harga gula mahal sekarang. Iya, ketendang gula ini. Baik, kalau gitu saya langsung ke Pak Adi. Pak Adi, ini kan kalau kita lihat harga gula itu naiknya kan udah mulai kelihatan trennya semenjak pertengahan 2021 ya. Artinya naik terus begitu. Nah, sampai sekarang itu apa pengaruhnya ke industri? Seberapa banyak mungkin marginnya turun atau mulai ada tanda-tanda kerugian di situ? Ya, tentu sangat berdampak bagi industri makanan minuman ya. Cuma memang yang paling sangat terdampak itu memang yang perusahaan menengah kecil. Perusahaan menengah besar masih sedikit tertolong karena ada kontrak jangka panjang, ada yang sampai akhir tahun, ada yang sampai tahun depan. Masih di bawah 10.000. Tapi bagi usaha yang medium kecil yang tidak punya kontrak, yang beli spot, tentunya sudah 11 ribuan ya ini sekarang ini sudah hampir mendekati gulanya Pak Mitro gitu, seperti itu. Jadi ini tentu akan berdampak terhadap harga pokok produksi kita. Dan bagi perusahaan-perusahaan kecil yang sudah tidak bisa menahan kenaikan harga, tentunya mereka sudah akan ancang-ancang naik harga atau mengurangi ukuran jualnya, ukuran produknya.
Tapi bagi perusahaan besar biasanya punya strategi jangka panjang, lebih baik mengurangi margin dan mengurangi profit daripada menaikkan harga di tengah-tengah tahun. Karena biasanya kalau perusahaan besar itu naik harga itu di akhir tahun atau awal tahun, dan itu perlu waktu yang cukup, negosiasi dengan retailer dan lain sebagainya. Nah, tapi bagi perusahaan kecil yang jualnya areanya terbatas, kemudian kemampuan finansialnya juga terbatas, kalau mereka tidak naik harga tentunya akan sulit buat mereka. Ini yang terjadi. Nah, oleh sebab itu penting sekali bagaimana industri ini harus mencari alternatif. Apakah dengan inovasi produk atau substitusi bahan baku atau efisiensi di segala bidang, tentunya ini yang kita lakukan. Karena kita perkiraan ini tidak bisa jangka pendek, agak lama kemungkinan harga gula akan bertengger tinggi, dan saya lihat grafiknya juga masih turun dan bahkan sempat menyentuh angka 29 US dollar. Meskipun sekarang sudah agak stabil di 26 lebih sedikit, 26 kurang, seperti itu. Tapi kelihatannya sulit untuk turun. Karena perkiraan produksi juga akan berkurang. Dan yang paling penting di Brasil ini lebih banyak tebunya dipakai untuk etanol, untuk biofuel. Karena di sana insentif BBM-nya dipotong atau dikurangi sehingga etanolnya akan lebih berdaya saing. Nah, kemudian di Thailand kan juga kita tahu semua ada pengurangan sekitar 40% kemungkinan produksinya karena kekeringan dan juga areanya berkurang. India demikian juga karena gelombang panas. Nah, kita berharap mudah-mudahan Australia bisa sedikit menolong nih. Kan Australia mulainya di Juni-Juli sampai nanti setelah Juli baru bisa panen ya. Mudah-mudahan Australia ada sedikit menahan kenaikan harga seperti itu.